Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasan Ereza, Ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Provinsi Lampung. Saat ini saya masih di Grand House Pondok Pesantren Matlaul Anwar Cinta Mulia. Bersama saya ada Kang Anwar. Beliau adalah salah satu tim ekonomi khusus agrobisnis ya Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung, yang saat ini menemani saya untuk melakukan proses panen perdana melon jenis Intanon ya, Intanon. Selanjutnya hasil panen ini nanti akan dibawa langsung ke Bandung dan kemudian nanti akan dikirim ke jajaran supermarket khususnya Superindo untuk kemudian dipasarkan melalui jaringan minimarket mereka, supermarket mereka. Kita akan berbincang sedikit dengan Kang Anwar sebagai salah satu tim ahli agrobisnisnya Al-Ittifaq. Monggo Kang. Kang Anwar, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kang, ini kita ingin tahu nih komentarnya Kang Anwar sebagai pendamping yang berpengalaman selama ini mendampingi beberapa pesantren khusus di bidang agrobisnis. Nah, untuk tanaman melon yang ada di Grand House Matlaul Anwar ini perkembangannya sejauh mana nih Kang, tingkat keberhasilan dan kesuksesannya Kang? Ya. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. tak jumpai. Ini pertama nih ke Matlaul Anwar di Lampung, salah satu greenhouse yang dibina oleh BI, sekaligus kita dari Al-Ittifaq sebagai pendamping. Perkembangannya sangat luar biasa. Ini bisa kita lihat nih dari kualitas melonnya, dari segi bentuk, ukuran, dan rasa tadi udah kita uji juga. Mulai dari bentuk ini udah 75% mendekati seragam. Mantap. Sangat luar biasanya. Ini yang menjadi PR sama kita bersama market itu tuh seragam. Keseragamannya itu yang paling menjadi PR. Tapi ini periode pertama penanaman, tapi udah 75% bisa dianggap seragam gitu. Yang pertama itu tadi udah kita cek tingkat kemanisannya, glukosannya udah mencapai 13,6%. Itu sudah ideal. Itu udah lumayan lebih dari ideal. Itu udah mencapai batas minimum. Kalau batas minimumnya supermarket kan minta di 12. Kita udah mencapai 13 lebih. Yang dari tingkat kemanisannya sudah, dari tingkat bentuknya ini masih menjadi PR, masih ada sedikit apa yang harus kita evaluasi dari apanya. Nanti kita identifikasi apakah dari nutrisi, apakah dari media, apakah dari syarat penyiraman atau dari polinasi. Sebenarnya hanya itu. Ini kalau berbicara bentuk itu biasanya ke genetik. Kalau genetik itu biasanya berbicara dengan polinasi. Itu yang akan nanti kita akan perbaiki terus menerus. Dan keberhasilan selanjutnya bisa kita lihat setelah kita panen, ini tanaman sangat luar biasa, masih sehat. Masih sehat, hijau ya. Mantap. Ini yang sangat-sangat luar biasa yang susah, yang sebenarnya agak sedikit susah karena apa? Mungkin di sini emang cocok. Yang pertama itu mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Terus Kang, ini ada yang penasaran nih, banyak masyarakat yang datang ke sini kemudian menanyakan, ini kok melonnya kecil, ukurannya tidak besar? Karena pada umumnya kan mereka justru melihat melon yang dikembangkan di luar greenhouse itu besar-besar. Ini sebenarnya Kang Anwar bisa nggak sedikit jelaskan sebetulnya ideal melon itu seperti apa gitu untuk masa pasar di supermarket tadi? Untuk kita berbicara pertanian, kita berorientasi ke pasar. Jadi sebelum kita nanam itu kita target dulu siapa nih yang akan menjadi sasaran kita. Dalam artian kalau di bisnis target kita berarti orang yang punya uang. Iya, betul. Orang-orang yang punya uang itu dalam artian tanda kutip orang kaya lah. Nah, kita secara psikologis nih, orang kaya itu keluarganya gak banyak biasanya. Pertama itu. Yang kedua, mereka itu pengen simple. Nah, salah satunya kesenangan orang kaya itu, orang-orang yang punya uang itu, yang sering berjumpa ke supermarket dan sebagainya itu, biasanya pengen buah yang sekali makan itu udah habis. Nah, itu targetnya. Nah, ini salah satu melon Intanon yang keluaran dari Belanda, yang kita kerja sama sekarang sama Ridwan ya, sebagai distributor benihnya. Ini kenapa kita pilih yang Intanon ini? Sebenarnya ada satu lagi Puji Sawah. Ini kita pilih Intanon ini karena ini dia bentuknya bisa kecil,
tapi tingkat break atau kemanisannya lebih dari standar gitu. Jadi kenapa ini kecil, kenapa nggak besar? Karena kita targetnya beda. Oh iya. Iya. Beda hanya ketika kita berbicara memasarkan di pinggir jalan. Oke. Jadi kalau ini kenapa kecil? Jadi ini sekali makan habis. Jadi nggak ada yang tersisa di kulkas. Karena yang namanya buah ketika tersisa di kulkas dibiarkan, besoknya dicobain itu pasti beda rasa lagi. Oke, berarti sudah keren nih penjelasannya Kang Anwar bahwa melon intanon ini jangan dilihat bentuknya yang kecil tapi kualitas dari rasanya ini juaranya. Kan kira-kira gitu kan? Betul. Oke, mudah-mudahan ini panennya sukses, diterima di pasar dan ke depan berkembang bisa lebih bagus lagi. Amin. Oke. Baik. Oke, kita mau coba ini. Jadi di sini motongnya Kang ya. Yap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan coba petik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Mantap. Ukurannya ideal, penampilannya menarik dan keren.